Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Bagaimana jika doa-doa yang Anda bisikkan di atas tempat tidur bayi Anda tidak pernah berhenti bergema? Bagaimana jika setiap kata yang Anda ucapkan dalam kegelapan, setiap permohonan yang Anda buat saat tidak ada orang lain yang mendengarkan, menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar suara, menjadi sebuah kekuatan yang bisa menjangkau menembus waktu, menembus jarak, bahkan menembus kematian itu sendiri. Padre Pio melihat hal itu terjadi tidak hanya sekali, tidak dua kali, tetapi sepanjang dekade kehidupannya dalam penglihatan-penglihatan yang membuatnya menangis, gemetar, dan tidak mampu berbicara selama berjam-jam setelahnya. Ia menyaksikan apa yang terjadi pada doa seorang ibu saat doa itu meninggalkan bibirnya dan memasuki dunia yang tak terlihat. Ia melihat kemana doa-doa itu pergi. Ia melihat apa yang doa-doa itu lakukan, dan apa yang ia gambarkan telah mengubah cara ribuan orang memahami kekuatan yang tersembunyi di dalam tindakan sederhana, yaitu mendoakan anak. Ini bukan tentang mukjizat yang menjadi tajuk utama berita. Ini tentang sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, dan jauh lebih pribadi. Sesuatu yang terjadi di ruang antara hati seorang ibu dan takhta kasih karunia. Sesuatu yang menurut Padre Pio adalah salah satu hal terindah sekaligus paling mengerikan yang pernah ia saksikan di alam roh. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika kisah ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, jika ini membuat Anda merenung, apakah Anda percaya doa seorang ibu dapat menjangkau seseorang yang sudah tiada? Apakah Anda percaya doa seorang ibu dapat menjangkau anak-anak Anda yang terpisah dengan jarak dan waktu? Mari kita jelajahi itu bersama. Padre Pio tidak melihat dunia seperti orang lain. Baginya, tabir antara yang terlihat dan yang tak terlihat setipis hembusan napas. Ia bisa memandang seseorang dan melihat bukan hanya wajah mereka, tetapi keadaan jiwa mereka. Ia bisa merasakan kehadiran rahmat sebagaimana orang lain merasakan perubahan suhu. Dan ia bisa melihat doa bukan sebagai harapan abstrak yang melayang menuju kehampaan, melainkan sebagai realitas hidup yang bergerak melalui alam spiritual dengan tujuan dan kekuatan. Ketika sebuah jiwa berlutut di hadapannya dalam pengakuan dosa, ia tidak hanya mendengar kata-kata mereka. Ia melihat masa lalu mereka. Ia melihat pilihan-pilihan yang telah mereka buat. Ia melihat doa-doa yang telah diucapkan atas mereka, terkadang bertahun-tahun sebelumnya, oleh orang-orang yang telah mereka lupakan, atau bahkan tidak pernah mereka kenal. Dan di antara semua doa yang ia saksikan, ada satu jenis doa yang muncul berulang kali. Terjalin dalam hampir setiap kisah pertobatan, setiap momen rahmat di menit-menit terakhir, setiap jiwa yang ditarik kembali dari tepi pemisahan abadi. Doa-doa dari para ibu. Itu dimulai dengan sebuah penglihatan yang ia alami larut malam sendirian di kamarnya setelah berjam-jam berdoa. Ia menggambarkannya seperti ini kepada orang-orang terdekatnya. Ia melihat seorang pemuda berdiri di tepi hamparan kegelapan yang luas. Pria itu sendirian. Wajahnya keras, tertutup dan sulit dibaca. Di belakangnya terbentang kehidupan yang penuh dengan pilihan-pilihan. Masing-masing menariknya semakin jauh dari cahaya, semakin jauh dari rahmat, semakin jauh dari harapan untuk kembali. Pria itu tampaknya tidak peduli. Ia berdiri di sana menatap ke dalam jurang, seolah-olah ia sudah menerima apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun kemudian Padre Pio melihat sesuatu yang lain. Sebuah benang, tipis, hampir tak terlihat, tetapi bersinar redup di dalam kegelapan.
Benang itu melingkar di pergelangan tangan pria tersebut, begitu halus hingga tampak seolah bisa putus kapan saja. Padre Pio mengikuti benang itu ke belakang, menelusuri jalannya melewati bertahun-tahun, melalui pilihan dan konsekuensi, melalui momen-momen penolakan dan pemberontakan, hingga ia menemukan di mana benang itu bermula. Seorang wanita yang sedang berlutut, berdoa. Tangannya tampak kasar karena kerja keras. Wajahnya dipenuhi garis-garis kesedihan selama bertahun-tahun. Ia tidak sedang mendoakan pria itu sebagaimana adanya sekarang. Ia mendoakan anak laki-laki yang dulu pernah ada, anak yang pernah ia timang, putra yang ia cintai sebelum dunia menariknya pergi. Dan saat ia berdoa, benang itu tetap ada. Tidak pernah putus, tidak pernah pudar. Benang itu tetap terhubung, bersinar redup di kegelapan. Tidak peduli seberapa jauh ia berlari, Padre Pio menyaksikan saat pria itu berdiri di tepi jurang tersebut. Beberapa detik lagi akan melangkah maju menuju kehampaan. Dan kemudian tepat sebelum ia bergerak, benang itu menarik. Tidak dengan paksa, tidak dengan kasar. Hanya sebuah tarikan yang lembut dan mantap. Pria itu berhenti sejenak. Ia melihat ke bawah ke pergelangan tangannya, bingung, seolah merasakan sesuatu yang tidak bisa ia beri nama. Benang itu bersinar lebih terang, dan pada saat itu ia ragu-ragu. Keragu-raguan itu sudah cukup. Rahmat mengalir masuk. Bukan karena pria itu telah mengusahakannya, bukan karena ia layak mendapatkannya, tetapi karena di suatu tempat, di sebuah ruangan yang tenang, seorang ibu masih terus berdoa. Dan doa itu tidak pernah berhenti menjangkaunya. Ketika Padre Pio menggambarkan penglihatan ini, ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan orang-orang yang mendengarkan. Ia mengatakan bahwa benang itu tidak terbuat dari harapan atau niat baik. Itu terbuat dari pengorbanan seorang ibu bagi anaknya. Setiap doa yang diucapkan sang ibu telah menuntut harga darinya. Setiap kali ia berlutut dan memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan putranya, ia mempersembahkan kepingan penderitaannya sendiri, patah hatinya sendiri, pertanyaan-pertanyaannya sendiri yang tak terjawab sebagai bahan bakar untuk doa tersebut. Ia tidak tahu apakah doanya berhasil. Ia tidak tahu apakah putranya akan pernah kembali. Tetapi ia tetap berdoa, dan ketekunan itu, penolakan untuk berhenti bahkan ketika tidak ada tanda-tanda perubahan, menciptakan sesuatu yang kuat di alam spiritual. Itu menciptakan ikatan yang bahkan neraka pun tidak bisa memutuskannya. Padre Pio mengatakan ini tidak hanya terjadi pada satu ibu itu saja. Ia berkata ia melihatnya di mana-mana, dalam pengakuan dosa, dalam penglihatan, dalam momen-momen ketika hidup seseorang seharusnya berakhir dalam kegelapan, tetapi ternyata tidak. Hampir selalu ketika ia melihat lebih dalam, ia menemukan hal yang sama. Seorang ibu yang menolak untuk berhenti berdoa. Salah satu contoh yang paling mencolok datang dari seorang pria yang mengunjungi Padre Pio bertahun-tahun setelah pertobatannya sendiri. Pria itu telah menjalani kehidupan yang brutal. Ia telah menyakiti orang-orang. Ia telah menolak Tuhan secara terbuka, dengan nada mengejek. Ia telah melakukan hal-hal yang tidak bisa ia bicarakan tanpa suaranya pecah. Namun, di tahun terakhir hidupnya, sesuatu bergeser. Ia tidak bisa menjelaskannya. Ia hanya merasa tertarik menuju pengakuan dosa, menuju rekonsiliasi, menuju rahmat. Ketika ia bertemu Padre Pio, sang imam menatapnya dalam waktu lama tanpa berbicara. Lalu ia berkata dengan sederhana, "Anakku, ibumu tidak pernah berhenti berdoa untukmu." Wajah pria itu menjadi pucat. Ibunya telah meninggal selama 15 tahun. Padre Pio melanjutkan, suaranya lembut namun tegas.
Bahkan sekarang doa-doanya menjangkaumu. Bahkan sekarang doa-doa itu mendekapmu. Ibumu tidak diam di hadapan Tuhan, dan karena Dia, kau ada di sini. Pria itu menangis, bukan karena ia memahaminya sepenuhnya, tetapi karena ia merasakan bebannya. Ia merasakan doa-doa bertahun-tahun yang telah mengikutinya melalui setiap pilihan, setiap pengkhianatan, setiap momen. Ia mengira dirinya sudah terlalu jauh tersesat. Suara ibunya tidak pernah berhenti bergema di alam spiritual, dan gema itu telah menjadi seutas tali yang dilemparkan ke dalam kegelapan. Namun disinilah penglihatan itu masuk lebih dalam ke sesuatu yang lebih sulit dijelaskan, tetapi mustahil untuk diabaikan. Padre Pio berkata bahwa doa seorang ibu tidak hanya melindungi. Doa itu tidak hanya memanggil, doa itu juga menunggu. Ia menggambarkan melihat jiwa-jiwa yang telah meninggal, jiwa-jiwa yang telah hidup dalam pemberontakan, dalam penolakan, dalam kebutaan spiritual. Mereka berada di tempat pemisahan, tempat konsekuensi. Namun bahkan di sana, doa-doa ibu mereka hadir, bukan sebagai jaminan penyelamatan, bukan sebagai pelarian dari keadilan, melainkan sebagai cahaya yang tetap ada, bahkan di sudut-sudut kehidupan setelah kematian. Ia mengatakan doa-doa itu menciptakan apa yang ia sebut sebagai pintu yang tidak tertutup. Sebuah kemungkinan yang tetap terbuka, bahkan setelah kematian bagi jiwa-jiwa yang mungkin masih bisa berbalik, masih bisa bertobat, masih bisa berseru memohon belas kasihan, dengan cara yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh mereka yang masih hidup. Doa-doa itu tidak menghapus apa yang telah dilakukan. Doa-doa itu tidak menghilangkan beban dosa, tetapi mereka menciptakan ruang. Mereka menciptakan sebuah kesempatan. Dan dalam logika kekekalan, kesempatan itu lebih berarti daripada yang bisa diukur oleh siapapun. Disinilah misterinya mendalam, menjadi sesuatu yang hampir tak tertahankan. Karena Padre Pio sangat jelas, tidak setiap jiwa menerima rahmat itu. Tidak setiap jiwa berbalik ke arah cahaya, bahkan ketika pintunya terbuka. Ada yang menolak, ada yang memilih kegelapan, bahkan saat suara ibu mereka masih memanggil. Dan ketika itu terjadi, kesedihannya berlipat ganda. Doa sang ibu tetap ada, tetapi jiwa tersebut tidak menanggapinya. Benang itu masih di sana, tetapi tidak ditarik. Padre Pio berkata ia melihat ini juga, dan itu menghancurkannya. Jadi apa artinya ini bagi seorang ibu yang hidup sekarang? Bagi seorang ibu yang mendoakan anak-anaknya yang telah pergi menjauh, bagi seorang ibu yang merasa kata-katanya menghilang dalam kesunyian, jawaban Padre Pio sederhana namun tidak mudah. Ia berkata, doamu tidak sia-sia, bahkan ketika kau tidak melihat perubahan, bahkan ketika bertahun-tahun berlalu, dan tidak ada yang tampak berbeda, doa-doamu sedang membangun sesuatu di dunia yang tak terlihat, yang tidak dapat kau lihat, tetapi itu benar-benar nyata. Doa-doamu menciptakan sebuah jalan. Mereka menahan pintu agar tetap terbuka. Mereka menempatkan cahaya dalam kegelapan yang mungkin suatu hari nanti akan dituju oleh anakmu. Tetapi kau tidak boleh berhenti, karena saat kau berhenti, benang itu melemah, cahayanya meredup, jalan itu mulai memudar. Ini bukan tentang rasa bersalah. Ini bukan tentang menyalahkan seorang ibu jika anaknya tidak kembali. Ini tentang memahami realitas spiritual dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh doa. Doa tidak memaksa, doa tidak memanipulasi, doa menciptakan ruang bagi rahmat. Dan ruang itu tetap ada selama doa terus berlanjut. Padre Pio juga mengatakan ini, engkau mungkin tidak melihat hasilnya seumur hidupmu. Engkau mungkin meninggal tanpa mengetahui apakah anakmu akan berbalik. Tetapi doa-doamu tidak mati bersamamu. Doa-doa itu tetap ada.
Mereka bergema, mereka menjangkau, dan pada saat anak-anakmu akhirnya berdiri di tepian ketika pilihan dibuat, suaramu akan tetap ada di sana. Dan itu mungkin menjadi hal yang membuat mereka berhenti sejenak. Ada sebuah kisah yang tidak pernah dibicarakan Padre Pio secara terbuka, tetapi diketahui oleh orang-orang terdekatnya, tentang seorang ibu yang datang kepadanya dalam keputusasaan. Putranya telah meninggal dalam keadaan memberontak, tanpa pengakuan dosa, tanpa pertobatan, tanpa tanda-tanda rahmat. Ibu itu percaya putranya telah hilang selamanya. Ia datang kepada Padre Pio bukan untuk penghiburan, tetapi untuk kebenaran. Ibu itu ingin Padre Pio memberitahunya apa yang ia lihat. Padre Pio terdiam untuk waktu yang lama. Lalu ia berkata, "Teruslah berdoa." Wanita itu menatapnya dengan bingung. "Tetapi anakku sudah meninggal. Apa yang bisa dilakukan doa-doaku sekarang?" Tanggapan Padre Pio sangat hati-hati, terukur, tetapi dipenuhi dengan sesuatu yang kemudian ia gambarkan sebagai harapan yang kuat. Ia berkata, "Anakku, doa-doamu masih bisa menjangkaunya. Belas kasih Tuhan tidak berakhir di tempat yang kau pikir itu berakhir. Aku tidak bisa memberitahumu apa yang akan terjadi. Aku tidak bisa menjanjikan apa yang ingin kau dengar. Tapi aku bisa memberitahumu ini. Jangan berhenti berdoa bahkan sekarang, terutama sekarang." Wanita itu meninggalkan percakapan itu bukan dengan kepastian, melainkan dengan sesuatu yang lebih asing. Sebuah perasaan bahwa ceritanya belum berakhir, bahwa jiwa putranya tidak berada di luar jangkauan rahmat, bahkan di tempat manapun dia sekarang berada. Maka ia terus berdoa setiap hari selama bertahun-tahun sampai hari kematiannya. Apa yang terjadi dengan putranya? Kita tidak tahu. Padre Pio tidak pernah mengatakannya, tetapi ia mengatakan ini. Doa seorang ibu dapat menjangkau tempat-tempat di mana bahkan malaikat pun ragu untuk melangkah. Karena kasih seorang ibu mencerminkan sesuatu dari kasih Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak pernah berhenti menjangkau. Mari kita kembali ke benang itu. Dalam penglihatan Padre Pio, benang itu tidak pernah menghilang. Bahkan ketika pria itu mengabaikannya, bahkan ketika ia mengutuk gagasan tentang Tuhan, bahkan ketika ia hidup seolah-olah rahmat tidak ada, benang itu tetap ada, bersinar redup di kegelapan karena ibunya terus berdoa. Namun inilah bagian yang menurut Padre Pio hampir tidak dipahami oleh siapapun. Benang itu tidak hanya menarik sang anak, ia juga menopang sang ibu. Ia berkata bahwa ketika seorang ibu mendoakan anaknya, ia tidak hanya mengirimkan sesuatu ke dalam kehampaan. Ia sedang berpartisipasi dalam karya rahmat. Ia bekerja sama dengan rencana Tuhan, dengan cara yang jauh melampaui apa yang dapat ia lihat atau rasakan. Dan dalam kerjasama itu, jiwanya sendiri dibentuk, diperdalam, diperkuat. Penderitaannya tidak sia-sia, air matanya tidak tanpa makna. Mereka sedang diubah menjadi sesuatu yang kekal. Ini tidak membuat rasa sakitnya lebih mudah, tetapi membuatnya memiliki tujuan. Dan dalam alam spiritual, tujuan adalah segalanya. Jadi, apa yang harus dilakukan seseorang dengan hal ini? Jika Anda adalah seorang ibu yang mendoakan anak yang telah pergi menjauh, jangan berhenti. Bahkan ketika itu terasa sia-sia, bahkan ketika bertahun-tahun berlalu tanpa tanda-tanda perubahan, doa-doa Anda menciptakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang kuat, sesuatu yang menjangkau lebih jauh dari yang dapat Anda bayangkan. Benang itu masih di sana, pintunya masih terbuka, cahayanya masih menyala. Jika Anda pernah menjadi anak itu, yang pergi menjauh, yang menolak segalanya, yang hidup dalam pemberontakan, ketahuilah ini,
seseorang telah mendoakan Anda. Mungkin itu ibu Anda, mungkin itu orang lain, tetapi doa-doa itu telah mengikuti Anda. Mereka telah menjaga ruang untuk Anda. Mereka telah menahan pintu tetap terbuka yang Anda pikir telah terkunci selamanya. Dan jika Anda merasakan tarikan sekecil apapun menuju rahmat, bahkan keraguan terkecil sebelum melangkah ke dalam kegelapan, tarikan itu nyata. Keraguan itu adalah anugerah. Jangan abaikan itu. Dan jika Anda kehilangan seseorang yang Anda takutkan berada di luar jangkauan, jika mereka meninggal tanpa pertobatan, tanpa pengakuan dosa, tanpa tanda rahmat yang terlihat, jangan berasumsi ceritanya sudah berakhir. Teruslah berdoa, bukan karena Anda dijamin akan hasil tertentu, tetapi karena doa itu sendiri adalah bentuk kasih yang tidak pernah berakhir, tidak pernah pudar, dan tidak pernah berhenti menjangkau. Padre Pio pernah berkata di akhir hayatnya bahwa jika orang benar-benar memahami kekuatan doa seorang ibu, dunia akan berbeda. Bukan karena ibu-ibu akan lebih banyak berdoa, banyak yang sudah berdoa terus-menerus, tetapi karena orang-orang akan berhenti menolak doa-doa tersebut. Mereka akan berhenti melawan tarikan benang yang tak terlihat itu. Mereka akan berhenti berpura-pura bahwa rahmat itu tidak nyata, tidak hadir, tidak menunggu. Ia berkata, hal paling menyedihkan yang pernah ia saksikan di alam spiritual bukanlah jiwa-jiwa yang tidak memiliki siapapun untuk mendoakan mereka, melainkan jiwa-jiwa yang memiliki ibu yang berdoa setiap hari, menahan benang itu tetap stabil, menjaga cahaya tetap menyala, tetapi mereka tetap memilih untuk berpaling, tetap memilih kegelapan, tetap menolak rahmat yang ditawarkan berulang kali hingga saat terakhir, ketika tawaran itu tidak lagi dapat diberikan. Penolakan itu, katanya, adalah tragedi terdalam di alam semesta. Namun disinilah harapan aneh di pusat semua ini. Benang itu tidak mudah putus. Padre Pio berkata, benang itu bisa merentang melintasi bertahun-tahun, melintasi jarak, melintasi kematian itu sendiri. Benang itu bisa bertahan dari pemberontakan, penolakan, bahkan kebencian. Karena itu tidak terbuat dari kekuatan manusia. Itu terbuat dari sesuatu yang jauh lebih tahan lama. Kasih seorang ibu yang digabungkan dengan belas kasih Tuhan. Dan kombinasi itu, katanya, adalah salah satu kekuatan paling dahsyat di seluruh ciptaan. Maka, kita kembali ke tempat kita memulai. Apa yang terjadi ketika seorang ibu mendoakan anaknya? Padre Pio melihatnya. Sebuah benang muncul, sebuah pintu terbuka, sebuah cahaya menyala dalam kegelapan. Dan tidak peduli seberapa jauh anak itu berlari, tidak peduli seberapa dalam mereka jatuh, tidak peduli seberapa tersesatnya mereka, benang itu tetap ada, redup namun tak terputus, menunggu, berharap, menarik. Anak itu mungkin mengabaikannya, mereka mungkin melawannya, mereka mungkin menghabiskan seluruh hidup mereka berpura-pura benang itu tidak ada. Tetapi pada saat terakhir, ketika pilihan dibuat, ketika kekekalan dimulai, benang itu akan tetap bersinar. Dan suara ibu yang menolak untuk berhenti berdoa akan tetap bergema di ruang-ruang di mana rahmat menunggu. Apa yang dilakukan anak itu dengan momen tersebut? Apakah mereka berbalik ke arah cahaya atau melangkah ke dalam kegelapan adalah pilihan mereka. Tetapi doa itu memastikan bahwa pilihan itu ada di sana. Doa itu menjaga pintu tetap terbuka, doa itu menahan benang tetap stabil. Dan itu, kata Padre Pio, adalah segalanya. Karena pada akhirnya apa yang dilakukan doa seorang ibu bukanlah memaksakan keselamatan. Itu bukan jaminan, itu bukan mantra sihir. Tetapi itu adalah cahaya yang tidak pernah padam. Sebuah suara yang tidak pernah berhenti memanggil. Sebuah kasih yang menolak untuk menyerah.
Dan terkadang lebih sering daripada yang Anda ketahui, penolakan untuk menyerah itulah yang menyelamatkan sebuah jiwa. Jika saat ini Anda merasa lelah karena keadaan tak kunjung berubah, jangan pernah menyerah. Benang doa itu masih ada di tangan Anda. Mari kita berhenti sejenak dari segala kebisingan dunia dan bersama-sama kita bawa anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang terkasih kita ke dalam dekapan kasih Tuhan. Lewat doa ini, ya Tuhan, dengarlah setiap bisikan doa yang kami naikkan untuk anak-anak kami. Biarlah kasih-Mu menjadi benang yang tak terputus, yang menjaga mereka saat kami tidak bisa menjangkau, dan membawa mereka pulang ke pelukan-Mu, sejauh apapun mereka melangkah. Bunda Maria, Ibu dari segala ibu, rengkuhlah tangan kami, para ibu ini, sebagaimana Engkau setia berdiri di kaki salib Putra-Mu. Berikanlah keteguhan yang sama kepada kami yang sedang memikul salib demi masa depan anak-anak kami. Biarlah setiap air mata yang jatuh dan setiap salam Maria yang terucap menjadi perisai cahaya yang membentengi anak-anak kami dari jerat duniawi dan kuasa kegelapan. Amin. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual kita hari ini bersama Padre Pio. Ingatlah, Anda tidak sedang berjuang sendirian. Di luar sana ada ribuan ibu dan orang tua yang juga sedang memegang benang doa yang sama. Mari kita jadikan kolom komentar di bawah ini sebagai ruang kasih dan dukungan. Jika Anda memiliki seseorang yang ingin Anda doakan saat ini, baik itu anak, saudara, atau sahabat, silakan tuliskan nama mereka atau sekadar inisial mereka di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain. Setiap komentar yang Anda baca, berikanlah satu doa pendek dalam hati untuk mereka. Karena ketika kita berdoa bersama, cahaya itu akan bersinar jauh lebih terang. Jika video ini memberikan penghiburan bagi Anda, bagikan kepada orang lain yang mungkin hampir menyerah dalam doa mereka. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.